He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows high, and I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara sekalian di Renungan Harian Sulung. Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan renungan hari ini. Tuhan, terima kasih ketika Engkau pimpin kami dalam setiap istirahat malam kami, dan Engkau bangunkan kami di pagi yang indah ini. Setiap hari selalu baru bagi kami, dan kami percaya tangan Tuhan yang menuntun kami, yang tidak pernah melepaskan di dalam realita perjalanan hidup kami. Tuhan, berfirmanlah, bila firman-Mu ini menguatkan kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, tema yang akan kita renungkan lepas lagi dari rutinitas saya Injil Yohanes. Kenapa? Karena kita masuk di dalam minggu Advent pertama, ya. Cepat atau lambat saya tidak tahu, tapi jelas kita sudah memasuki bulan Desember. Hari ini tema kita adalah Allah hadir dalam dunia. Di dalam Lukas 1 ayat 69 hingga 70 demikian firman Tuhan. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabi yang kudus. Saudara, itulah nubuat Allah, dan nubuat itu sudah terlaksana. Sekarang kita memasuki minggu Advent, ya. Advent dari kata Latin Adventus, ya. Yunaninya parousia, yang berarti waktu penantian. Waktu kita menanti kedatangan Tuhan Yesus. Jadi saudara, ketika kita memasuki masa Advent, ketika kita merayakan Natal, bukan kita sekedar memperayakan Natal tahun ini, ya saudara, bukan itu, ya. Kalau Natal tahun ini kita siapkan dengan baik, salah. Advent menantikan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itulah harapan kita sebagai orang beriman. Maka Advent berarti kedatangan yang mempersiapkan diri kita. Bukan saja setiap tahun kita merayakan Natal, tapi sampai nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Renungan harian sulung, ya, minggu ini atau kita memasuki hari ini adalah sudah memasuki Advent yang pertama. Ada 4 minggu, ya, dan kita minggu yang pertama. Allah hadir dalam dunia. Siapa yang menyaksikan? Bacaan kita tadi menceritakan bagaimana Imam Zakaria. Saudara, Zakaria itu sangat unik sekali, ya. Dia sudah lanjut usia bersama Elisabeth, dan dicatat Elisabeth sudah lanjut usia dan istrinya itu mandul, ya. Tetapi yang luar biasa, di dalam pasal 1 ayat 6 Alkitab menyaksikan apa, saudara? Keduanya benar di hadapan Allah. Loh, saudara, yang mencatat Alkitab, yang menyatakan benar siapa? Allah, ya. Bukan saudara dan saya. Gak perlu kita nyatakan benar oleh manusia, saudara. Yang penting Allah nyatakan benar, ya. Ayo hidup kita benar, supaya Allah itu yang menyatakan benar. Zakaria dan Elisabeth dinyatakan benar di hadapan Allah, dan disitulah dia dipakai untuk melahirkan Yohanes Pembaptis yang menjadi pembuka jalan bagi kedatangan Mesias. Dan itu terjadi sudah oleh karena itu mujizat kelahiran Yohanes Pembaptis luar biasa, ya, bagi Zakaria. Dan di sanalah kemudian ketika pengalaman mujizat yang luar biasa itu, Zakaria menyaksikan lahirnya Yohanes Pembaptis. Bahkan dari yang bisu kemudian bisa ngomongnya apa, langsung ngomongnya Yohanes Pembaptis, ya. Yohanes, nama anak itu diberikan nama Yohanes, dan dia kemudian memuji Tuhan. Pujiannya apa, saudara? Pertama, terpujilah Allah Israel, sebab ia melawat umatnya. Pengalaman bersama Yohanes yang dianugerahkan kepada dia. Zakaria melihat ke belakang catatan-catatan para nabi
Sehingga dia menyatakan terpujilah Allah Israel yang luar biasa. Kenapa? Karena dia melawat umatnya. Saudara, di sini doktrin keselamatan yang secara langsung ataupun tidak sudah disadari oleh Zakaria. Ya, luar biasa ya firman Tuhan ya. Apa saudara? Allah yang benar adalah Allah yang melawat umatnya. Saudara, itu Allah yang benar. Allah yang benar adalah Allah yang melawat umatnya, Allah yang hadir kepada umatnya, Allah yang datang kepada umatnya, Allah yang menemui umatnya, Allah yang mencari sampai mendapatkan umatnya yang terhilang karena dosa. Itulah Allah yang benar. Dan itulah yang disaksikan oleh Zakaria. Di dalam perjanjian lama digambarkan Allah menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan di dalam keturunan Daud. Tanduk yang kecil lama-lama tumbuh kecil dari mana? Daud yang dipilih. Dan melalui keturunan Daud itulah Mesias itu dilahirkan. Dan artinya saudara, ketika Allah telah memilih Raja Daud untuk menurunkan Mesias, maka disitulah Allah dengan jelas sekali melawat umatnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka untuk menyelamatkan umatnya, Allah harus melawat. Ia turun dari surga yang mulia, surga yang penuh dengan kemuliaan, masuk ke dalam dunia yang penuh dosa, bahkan syarat dosa dan penuh dengan kejahatan. Saudara, mari kita renungkan. Allah yang penuh dengan kemuliaan yang luar biasa itu rela meninggalkan surga yang penuh dengan kemuliaan, meninggalkan surga untuk apa? Untuk melawat engkau dan aku, untuk mengunjungi engkau dan aku, untuk mencari engkau dan aku, untuk menyelamatkan kita itu orang yang berdosa. Oleh karena itu, melalui renungan Advent yang pertama ini ya, mari kita renungkan apa yang kita persiapkan dalam merayakan Natal. Sudah bukan acara yang meriah, no ya. Bukan juga liturgi yang dibuat wah begitu apik dan khidmatnya. Juga bukan berbagi ya, sosial kepada siapapun. Ini hadiah Natal, no, bukan itu, nggak penting saudara. Kalau kita tidak mengenal siapa Allah yang melawat umatnya. Apapun yang kita persiapkan Natal sebaik mungkin, tapi kalau kita tidak kenal siapa Allah yang turun dari surga, datang ke dalam dunia melawat saudara dan saya, semuanya sia-sia, tidak ada artinya. Sudahkah engkau dan aku dengan baik mengenal siapa Tuhan Yesus yang hadir dalam dunia ini? Sudahkah kita mengenal diri kita sendiri? Siapakah aku ini? Gambaran di PowerPoint saya, domba itu sudah nggak ada yang nolong saudara, udah mati di pinggir jalan, nggak ada jalan kemanapun, hanya satu tangan yang ambil domba itu. Kita lihat siapa? Tangan Tuhan Yesus yang ambil domba itu. Itulah domba engkau dan aku. Sudahkah engkau dan aku kenal diriku? Sudahkah kita merasakan lawatan Allah yang meninggalkan surga yang penuh dengan kemuliaan itu? Satu pujian dari Talita Dodo, kasih dari surga. Oh saudara, Allah meninggalkan ya tempat yang penuh dengan kemuliaan, yang bersih, yang kudus, yang tanpa cacat celah, masuk ke dalam dunia yang kotor, menjadi kotor bersama dengan kita. Apakah kau merasakan dalam hidupmu kasih dari surga memenuhi tempat ini? Bukan ruang ini,
tempat ini, hidupku, diriku, hatiku, betul-betul lawatan Allah, kasih dari surga, kasih dari Yesus ada dalam hatimu dan hatiku. Di dalam memasuki Advent yang pertama ini, kasih dari tempat tinggi mengalir, kasih dari Bapa itulah yang kasihnya luar biasa, rela meninggalkan surga, masuk dalam dunia, melawat engkau dan aku. Mari kita periksa diri kita, supaya Advent yang pertama ini betul-betul kita siapkan diri dengan baik. Haleluya. Pujilah Tuhan di surga, pujilah Tuhan di tempat yang tinggi, yang mau datang melawat. Siapakah engkau dan aku sehingga dilawat oleh Allah? Itulah kasih dari surga memenuhi tempat ini, hatimu, hatiku, hidupku, hidupmu. Surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih yang dari surga menyelamatkan kita, yang memberikan damai yang sejati. Mengalir kasih dari tempat yang tinggi turun dalam dunia, saudara, yang penuh dengan kekotoran, untuk membersihkan hidupmu dan hidupku. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kita teduhkan hati kita. Kita datang pada Tuhan dan katakan, Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, ketika Engkau meninggalkan tahta-Mu untuk melawat kami. Biarlah Advent yang pertama ini kami betul-betul mempersiapkan diri kami dengan baik, sehingga kami tahu apa itu Natal, apa itu Engkau lahir dalam hidupku. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita renungkan, mari kita siapkan diri kita untuk mengalami lawatan kasih-Nya secara pribadi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ketika Advent yang pertama ini kami diajak bergumul dengan firman Tuhan. Engkau melawat kami. Siapakah kami ini Tuhan? Kami adalah orang yang sudah binasa, yang sudah berdosa. Tidak ada satupun yang baik, bahkan tidak ada satupun yang pantas untuk dilawat. Kami bersyukur Tuhan, kami yang tidak pantas untuk dilawat, Engkau melihat berharga. Biarlah di tengah-tengah COVID yang belum selesai ini, kami merayakan Natal dengan benar. Bahkan ada pembatasan kembali ketika nanti tanggal 24, 25 Desember justru dalam Natal. Pembatasan yang ditetapkan pemerintah. Tuhan, biarlah kami boleh menghayati sungguh-sungguh makna Natal dengan baik. Berkati kami, pergumulan kami, usaha kami, pekerjaan kami, keluarga kami, apapun yang kami alami.
penyertaan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah kami rasakan lawatan-Mu dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, Tuhan kami, Immanuel, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa dalam renungan harian sulung esok hari. Tuhan berkati. Joy has come.